Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumut Terkini bersama saya Maria Hutasoid. Sebagai upaya pencegahan wabah virus corona atau COVID-19, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia membebaskan puluhan ribu narapidana di sejumlah lapas di tanah air. Salah satunya lapas kelas 2A Kota Pematang Siantar. Lalu untuk mengetahui informasi selengkapnya pasca pembebasan narapidana tersebut, kami telah terhubung langsung dengan Bapak Porman Siregar selaku Kepala Lapas Kelas 2A Kota Pematang Siantar. Selamat pagi, Pak Porman. Selamat pagi, Bu. Ya. Baik, Pak Porman, terkait pencegahan COVID-19, ada berapa banyak napi kelas 2A Pematang Siantar yang dibebaskan, Pak? Baik, terima kasih. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020, Lapas Siantar menargetkan untuk mengeluarkan, bukan membebaskan ya Bu ya, mengeluarkan asimilasi COVID-19 berada di rumah sebanyak 320 orang dan sudah kita keluarkan 135 orang selama 3 hari. Begitu, Bu. Baik, Pak Porman, lalu bagaimana situasi di lapas pasca adanya asimilasi untuk narapidana, Pak? Baik, ini langkah-langkah yang harus kita buat. Ya, kita sudah 2 minggu ya terhadap warga binaan tidak diberikan berkunjung oleh keluarganya untuk mengantisipasi masuknya virus corona ke Lapas Siantar. Dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah khususnya Lapas Siantar, kita buat kamar-kamar video call. Jadi warga binaan bisa berhubungan dengan keluarganya melalui video call. Yang kedua, kondisi di Lapas Siantar khususnya warga binaan cukup kondusif dan mereka memahami hal tersebut. Saya bersyukur kepada warga binaan ya. Kemarin saya sampaikan bahwa kaitan dengan pemberian pengeluaran asimilasi di rumah dan terhadap mereka yang kena PP 99, dan mereka harus paham dan memahami bahwa mereka menerima tentang hal itu, bahwa PP 99 tidak mendapatkan asimilasi di rumah, begitu kira-kira Bu. Lalu Pak Porman, narapidana dalam kategori apa yang mendapatkan asimilasi pada saat ini, Pak? Ya, narapidana yang mempunyai hukuman ya setengah masa pidana dengan catatan tidak terhadap mereka tidak PP 99. Maksudnya PP 99 ini yang hukuman 5 tahun ke atas itu narkoba tidak diberikan terhadap mereka asimilasi di rumah. Dan yang diberikan dengan mereka adalah hukuman 4 tahun ke bawah dan dia sudah mencapai setengah masa pidana dan sudah menjalani 2/3-nya nanti sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Begitu, Bu. Baik, lalu Pak Porman, ada berapa tahap yang dilakukan untuk pemberian asimilasi terhadap narapidana di sana, Pak? Ya, sesuai dengan petunjuk Pak Menteri, itu sampai dengan tanggal 7 April 2020 kita berikan terhadap mereka untuk asimilasi di rumah ini, COVID-19 ini. Begitu, Bu. Sebelumnya Pak, apakah ada tes kesehatan dilakukan bagi para napi sebelum dilakukan asimilasi, Pak? Pertama kita sudah datang ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun ya, dalam hal sosialisasi terhadap warga binaan tentang bagaimana efek samping daripada COVID-19 ini dan bagaimana cara untuk menghindarinya. Sudah kita adakan sosialisasi di dalam. Yang kedua, menghindari tadi masuknya COVID itu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk sementara tidak meniadakan besuk terhadap keluarganya. Yang ketiga, ya alhamdulillah kita juga sempat waktu itu ya masuk dari pemadam kebakaran Simalungun dalam hal penyemprotan ya terhadap kamar-kamar. Begitu juga kita mempersiapkan bilik ini untuk penyemprotan terhadap petugas baik itu pengunjung ya. Yang seterusnya
saya juga berterima kasih kepada pihak kejaksaan ya dengan pihak pengadilan bahwa kita sudah mengadakan sidang telekonferensi ya, online di lapas tanpa harus dibawa narapidananya atau tanpa dibawa tahanannya ke pengadilan. Begitu kira-kira, Bu. Lalu Pak Porman, jika terdapat narapidana yang terindikasi memiliki gejala COVID-19, apakah narapidana tersebut tetap dirumahkan, Pak? Yang jelas kalau kita ada indikasi tetap kita harus berkoordinasi segera dengan pihak rumah sakit, khususnya ini rumah sakit daerah Jasamen Saragi ya. Dan kita selama ini juga sudah ada MOU kita terhadap rumah sakit umum Jasamen Saragi. Jadi kita juga dengan cepat bergerak kalau ada indikasi. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Gitu. Lalu Pak Porman, terkait narapidana yang dirumahkan saat ini, Pak, apa himbauan dari Bapak sendiri, Pak? Saya sampai sekarang ya, ini baru saya perintahkan semua jajaran pagi hari ini kami masih pakaian olahraga ini, dan terhadap warga binaan setiap pagi saya suruh berjemur dan selalu membersihkan kamar masing-masing. Dan itu kita terjun ke bawah ya, dan tadinya kegiatan-kegiatan pembinaan di sini cukup banyak, tapi sekarang kita kesampingkan dulu. Salah satunya misalnya sholat berjamaah, kebaktian, ataupun senam bersama, ataupun penyuluhan-penyuluhan yang lain untuk sementara kita tiadakan dulu, mengingat COVID ini kan rentan dengan orang-orang banyak begitu, Mbak. Baik Pak Porman, terakhir Pak, untuk menutup perbincangan kita, adakah himbauan untuk masyarakat agar tidak resah atas narapidana yang dirumahkan, Pak? Ya, kita jauh-jauh hari sudah mengadakan sosialisasi terhadap warga daripada keluarga dari warga binaan ya. Pada saat mereka waktu itu belum ada anjuran ataupun surat edaran dari pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kita sudah sampaikan dengan pihak keluarga bahwa untuk menangani ataupun tidak terjangkitnya virus corona di Lapas Siantar, kita sudah sampaikan dengan pihak keluarga supaya pertama besok 2 orang, datang 2 orang, terus seminggu setelah itu kita stop, dan tidak usah ada keraguan karena kita mempunyai video call, ada 6 kamar untuk video call, sehingga kalau misalnya ada kerinduan antara warga binaan dengan keluarganya, kita salurkan melalui siaran video call begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, Pak Porman, terima kasih Pak atas informasi dan waktunya telah bersedia diwawancarai oleh tim Evarina TV. Selamat bekerja kembali Pak Porman. Terima kasih, selamat bekerja. Mudah-mudahan kita sehat dan selamat. Baik. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami kabarkan dari Lapas Kelas 2A Kota Pematang Siantar. Tetap saksikan Sumut terkini karena kami akan terus mengupdate berita-berita terbaru mengenai wabah COVID-19 khususnya di wilayah Sumatera Utara. Saya Maria Hutasai, terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.